Nama asli dari Panglima Rajo Lelo adalah Ibnu Wantaser yang lahir di Pungbesei, Kampung Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Lelaki kelahiran tahun 1864 ini adalah keturunan dari Wanamid bin Wan Andun dan Saniati binti Barlam. Dia diangkat menjadi panglima oleh Raja Kluet Kejrun Mukmin pada tahun 1913. Saat itulah namanya bergelar menjadi Panglima Rajo Lelo. Diangkat menjadi Panglima Rajo Lelo menggantikan abangnya Abdul Malik, yaitu Panglima Rajo Lelo ketiga. Semasa kecil, Panglima Rajo Lelo atau Wantaser telah diajarkan oleh ayahnya berbagai ilmu agama dan disiplin yang tinggi. Dia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani, jujur, dan ksatria. Ketika Perang Aceh pecah pada tanggal 26 Maret 1873, secara de facto, seluruh wilayah Aceh dikuasai oleh Belanda. Ketika itulah rakyat didera konflik kehidupan teramat dahsyat. Kerja Rodi adalah salah satu derita yang dirasakan rakyat. Saat itu, terjadilah sikap melawan dari rakyat Aceh, terutama yang mendiami wilayah Kluet. Di Kampung Tinggi, Kluet Utara, sewaktu sedang Rodi, warga bernama Ali Usu, tiba-tiba membacok seorang Letnan Marsos. Setelah itu terjadi pembacokan di Lawe Sawah, Kluet Timur sewaktu sedang diadakan penagihan pajak. Peristiwa ini dilakukan oleh seorang warga bernama Mat Sisir terhadap komandan serdadu Belanda bernama Yander Hokef, berpangkat letnan. Derita yang dirasakan rakyat semakin bertambah sewaktu pembukaan jalan Payadapur menuju ke desa Lawe Sawah dan kota Fajar ke Menggamat. Rakyat dipaksa bekerja oleh Belanda berbulan-bulan. Melihat kejadian ini, rasa kebencian rakyat Kluet semakin bertambah terhadap kafe Belanda sehingga terjadilah komplotan di bawah tanah, gerakan rakyat menentang Belanda. Bermula dari pasukan Belanda telah menyeberangi sungai Kluet dari Gampong Pulau Kambing ke Gampong Durian Kawan dan bermalam di tepian Mamplam Durian Kawan. Dengan tujuan mereka mencari tempat persembunyian Teku Cuet Tali, seorang tokoh Kluet Waiji sangat menentang kehadiran Belanda di wilayah Kluet. Mendengar kabar bahwa Belanda telah berada di wilayah Durian Kawan, maka secara spontan pasukan Panglima Rajo Lelo melakukan musyawarah kilat untuk menghadang pasukan Belanda. Tempat musyawarah adalah di salah satu rumah penduduk Durian Kawan. Di sanalah mereka saling memperlihatkan kebolehan masing-masing. Selanjutnya Panglima Rajo Lelo mengatur rencana dan siasat perang. Di antaranya adalah pihak pasukan Rajo Lelo mengirim utusan ke pasukan Marsos dengan memberi kabar bahwa Teku Cuet Ali bersembunyi di Gunung Tingkem lebih kurang 2 kilometer. Sebelah tenggara Gampong Sapik dilakukan penipuan terhadap pasukan Marsos yang sebenarnya Teku Cuet Ali sedang bersembunyi di Alububrang, Kluet Tengah. Strategi selanjutnya, Panglima Rajo Lelo memberi perintah untuk siap siaga secara berderet mengintai di jalan lintas yang akan dituju. Sepanjang deretan anggota pasukan Panglima Rajo Lelo direntang seutas tali memanjang. Sebagai alat deteksi apakah pasukan musuh sudah memasuki wilayah perang secara keseluruhan, Panglima Rajo Lelo juga memerintahkan kepada anggota pasukannya agar ketika perang dimulai ucapan zikir Allahu Akbar, tidak boleh ada kalimat lain. Setelah selesai melakukan musyawarah, dilanjutkan dengan makan sahur bersama dan berlanjut dengan sholat subuh berjamaah, kemudian langsung berangkat ke lokasi pengintaian yaitu Padang Kelulum. Tepatnya Rabu 3 April 1926 atau 20 Ramadan 1346 Hijriah, meletuslah Perang Kelulum di Kampung Sapik, Kecamatan Kluet Timur, di bawah pimpinan Panglima Rajo Lelo. Pada saat perang berlangsung, senjata musuh tidak satupun YG meletus, yang terdengar hanyalah gema takbir YG membahana. Panglima Rajo Lelo langsung berhadapan dengan Kapten J Paris 1 lawan 1, dan masing-masing punya kelebihan. Panglima Rajo Lelo terkenal dengan kebal peluru, sementara Kapten J Paris kebal intan dan besi. Di saat itulah Panglima Rajo Lelo mengambil tindakan sadis dengan mencabut alat kelamin Kapten J Paris hingga tewas. Setelah beberapa jam pertempuran berlangsung, akhirnya pasukan musuh tidak ada lagi yang kelihatan, dengan perhitungan sudah tewas semua.
maka pasukan Panglima Rajo Lelo pun beristirahat di sebuah gundukan tanah. Dengan tidak disengaja dan tidak disadari, salah seorang anggota pasukan Panglima Rajo Lelo melanggar larangan dengan mengucapkan kata-kata yang lain selain takbir. Seiring dengan hal tersebut, bangkitlah 2 orang pasukan musuh dari tumpukan mayat yang berpura-pura mati dengan melepaskan tembakan ke arah anggota pasukan Panglima Rajo Lelo. Satu persatu gugurlah mereka sebagai syuhada. Perjuangan rakyat Kluet di bawah pimpinannya ketika itu ada 24 orang. Sedangkan dari pihak kolonial Belanda yang dipimpin Kapten J. Paris berjumlah 23 orang. Kapten Paris mati di tangan Panglima Rajo Lelo bersama serdadunya. Di pihak Panglima Rajo Lelo yang syahid sebanyak 20 orang dan 4 orang WG masih hidup. Kemudian ditangkap Belanda dan dibuang ke Batavia selama 11 tahun. Perang Kelulum di Kampung Sapik ini bagi bangsa Belanda sangat berkesan dan menyedihkan karena Kapten J. Paris beserta pasukannya hampir habis terbunuh oleh pejuang Kluet. Kapten J. Paris lahir pada 27 Juni 1889 di Nieuwer Amstel. Pada tahun 1907 memasuki Akademi Militer dengan hasil sangat baik dan diangkat menjadi Letnan II setelah tamat Akademi Militer. Kemudian Paris dikirim ke Aceh bergabung dalam tentara kerajaan Belanda untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Kala itu Oktober tahun 1925 menjadi komandan Brigade 3 Infanteri dan dikirim ke Bakongan Aceh Selatan dengan tugas menumpas pejuang Aceh yang dipimpin T. Raja Angkasa. Pada 2 April 1926, Kapten Paris bersama pasukannya menuju Kampung Sapik, Kecamatan Kluet, Timur Aceh Selatan, untuk mengadakan operasi di daerah Kluet dengan Brigade Divisi 5 Marsos. Tugas mereka mengamankan daerah Kluet YG dipimpin oleh Panglima Rajo Lelo. Esokan harinya, 3 April 1926, pecahlah Perang Kelulum di Kampung Sapik yang menewaskan Kapten Paris beserta serdadunya. Menurut sumber cerita lisan dari orang tua di Kampung Sapik, Kapten J. Paris mempunyai ilmu kebalintan, tidak mempan dibacok ataupun ditembak, sehingga dalam pertempuran itu, Panglima Rajo Lelo harus mencabut kelamin Kapten Paris, barulah ia tewas. Setelah Kapten Paris tewas, seorang Marsos Jawa bernama Kromo Dikoro dan seorang temannya mengambil alih komando. Meski mereka dalam keadaan luka parah, mereka berhasil menembak mati Panglima Rajo Lelo beserta anggota pasukannya. Perang itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa orang Kluet yang bersenjatakan pedang dan kelewang bisa bertarung melawan kafir Belanda yang bersenjatakan lebih modern. Panglima Rajo Lelo bersama pasukannya dimakamkan di Padang Kelulum, Kampung Sapik. Peperangan itu sekaligus merupakan jawaban serta puncak pelampiasan terhadap orang Belanda yang pada waktu itu menginjak harkat dan martabat orang Kluet. Tidak pula dapat dipungkiri bahwa Perang Kelulum merupakan suatu pertanda bahwa sifat kepahlawanan orang Kluet sangat kental, jiwa dan semangat heroiknya sangat kuat dalam mengusir penjajahan Belanda. Namun, mengapa Panglima Rajo Lelo IV yang telah memimpin sebuah peperangan dan gigih berjuang bahkan membunuh serdadu Belanda tidak dijadikan sebagai pahlawan nasional sebagaimana pejuang Aceh lainnya? Muhammad Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad, Jilid 2, halaman 464, tidak menyebutkan Panglima Rajo Lelo sebagai pemimpin pejuang yang melakukan serangan terhadap Belanda. Begitu juga M. Junus Jamil dalam bukunya Gerak Kebangkitan Aceh, halaman 395, tidak menyebutkan Panglima Rajo Lelo sebagai pemimpin peperangan yang menewaskan Kapten Paris. Penulis bukan membuat cerita rekaan atau retorika belaka, tapi hanya ingin meluruskan sejarah yang ada sebagaimana mestinya. Sejarah tidak bisa didustai, lambat laun yang benar akan muncul. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Aceh, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, untuk memperjuangkan Panglima Rajo Lelo menjadi pahlawan nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa para pahlawannya.